apa, khasiatnya apa, dibilang dari itu, ya dibau toh, orang diminum. Jadi kalau Al-Quran itu menjadi obat, ya diiringi, dibaca, ya diresapi maknanya, kemudian diamalkan, artinya diminum supaya kita menjadi sembuh. Sembuh dari apa? Sembuh dari penyakit-penyakit fisik maupun sembuh dari penyakit-penyakit kejiwaan, penyakit hati. Jadi Al-Quran itu mengobati penyakit hati. Mungkin penyakit fisik itu ada obatnya di apotek, penyakit hati bukan obatnya di apotek. Tidak ada. Obatnya ya dengan beribadah, dengan taklim, ya dengan berpuasa, berzikir, berdoa, itu hati kita menjadi bersih, ya karena Al-Quran sebagai sifat, sebagai obat, Al-Quran sebagai petunjuk. Ya, kita sudah ditunjukkan kalau kesifat kita arahnya ini belum kanan belum kiri, tapi kita tidak mengikuti, ya kita tidak jadi sampai kesifat. Jadi tergantung kita sudah ditunjukkan, sudah diberikan pengetahuan, sudah disediakan obat oleh Al-Quran. Kita mau ambil apa? Kita mau menjalankan apa? Jadi Al-Quran ini semakin populer. Kan isi Al-Quran dikaji secara ilmu. Jadi katanya Presiden Amerika Serikat Joe Biden ya, Joe Biden itu sering mengutip ayat Al-Quran. Dia mau sering betul? Enggak. Tetapi Al-Quran ini bisa diterima kebenarannya tidak hanya oleh orang beriman, orang non-Muslim juga menerima kebenaran Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menyebutkan kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi ini sebagai panduan bagaimana suami istri itu bisa hidup harmonis. Maka Al-Quran mengatakan istri-istrimu adalah ibarat pakaian. Kamu adalah ibarat pakaian bagi istri. Artinya apa? Harus saling menjaga, saling menutupi, saling menguatkan. Ini sering dikutip Joe Biden itu, padahal dia bukan orang Muslim. Ya, jadi makin lama ketika Al-Quran itu dikaji secara ilmiah, maka Al-Quran itu semakin mempesona, kebenarannya semakin nampak, dan kita tidak hanya meyakini Al-Quran itu adalah kebenaran dari Allah, tetapi akal kita juga menerima kebenaran Al-Quran. Maka kita tingkatkan pengetahuan Al-Quran kita, tidak hanya membaca, tidak hanya memahami artinya, tapi ditingkatkan penelitiannya secara ilmiah supaya kebenaran Al-Quran semakin nyata dan iman kita terhadap Al-Quran menjadi semakin kuat. Demikian, semoga ada manfaatnya. Maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Profesor, atas ilmu yang disampaikan pada sore hari ini. Masya Allah sekali, sebenarnya makna dari Al-Quran itu luas. Pada hakikatnya kita sebagai seorang Muslim untuk membiasakan gaya dunia, memulai paksakan dan insya Allah dari kebiasaan. Terus tadi setelah itu ada beberapa yaitu akidah dan kebiasaan-kebiasaan lainnya, dan pada intinya kita harus mengingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara untuk mempersiapkan kebangkitan di akhirat nanti. Untuk selanjutnya kita tutup dengan Al-Quran yang akan dipimpin oleh